Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi kepada Ibu Menteri. Selama ini Ibu sebagai ibu yang kita tahu prestasi kinerjanya selama ini merupakan sosok yang dipercaya oleh pimpinan di negara ini dari dua pemerintahan sebelumnya. Sebentar, saya bicara dulu. Tentunya Ibu sebagai menteri terbaik pada tahun 2018 dari predikat sebagai menteri terbaik di dunia salah satunya. Dan hasil kerja Kemenkyu dari beberapa indikator telah menunjukkan bahwa Ibu ini berhasil meningkatkan surplus dalam beberapa berita-berita, bahkan kita sebagai mitranya juga ikut melakukan berbahas bersama-sama dengan Ibu Menteri mengenai bagaimana surplus itu bisa terjadi di bawah kepemimpinan Ibu Menteri Keuangan. Berbagai kebijakan yang sudah kita lakukan bersama-sama di dalam 3 tahun terakhir mengenai reformasi keuangan, agar mereformasi keuangan perekonomian ini semakin membaik dengan adanya dibentuk undang-undang teks amnesti, KUP, HKPD, P2SK dan peraturan lain-lainnya. Jadi Ibu Menteri ini sudah diberikan super power terhadap beberapa undang-undang yang sudah dilahirkan di Komisi 11. Namun seiring berjalannya waktu, harapan kami perlahan seperti dipudarkan dengan mulai terungkap berbagai masalah. Justru ini terjadi di internal kementerian Ibu sendiri. Mencuatnya kasus kekayaan yang tak wajar dan gaya hidup flexing hedonis pegawai Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang ada di jajaran Kementerian Keuangan itu sendiri sungguh memprihatinkan. Miris kasusnya terbongkar di saat ekonomi Indonesia baru memulih setelah dihantam pandemi COVID-19 selama 3 tahun terakhir ini. Tentunya hal ini apakah menjadi kotak Pandora atas kejanggalan jumlah harta kekayaan pribadi dan perilaku hedonis di kalangan DJP Kemenkyu. Berdasarkan fakta Bu, remunerasi di Kemenkyu Perpres 27 tahun 2015, tunjangan kinerja DJP terendahnya itu Bu 5,3 juta, tertingginya 117,3 juta. Ini berdasarkan tahun 2015. Bila dibandingkan dengan tunjangan kinerja DPR RI untuk PNS ya, bukan untuk kami, itu terendahnya 1,563 juta, tertingginya 19 juta sekian. Dari total 3.000 yang hanya 3.000 PNS. Sementara di jajaran Ibu itu ada 44.602. Kalau kita bicara dengan kementerian yang lain, misalnya Kemenak, berkaitan dengan Perpres 130 tahun 2018 yang terendahnya itu 1,97 juta, yang tertingginya 29 juta. Ini sangat tidak adil. Sehingga muncullah kasus-kasus ini menjadi kecemburuan sosial yang ada di beberapa kementerian ataupun lembaga lainnya. Apakah ini masih bisa Ibu lakukan perbaikan? Tentunya harapan ada di tangan Ibu. Kami berharap dengan adanya tunjangan kinerja yang sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan dengan Ibu sendiri yang melakukan perubahan tertinggi. Bahkan pada periode yang lalu tahun 2005 Ibu melakukan reformasi yang luar biasa setelah adanya kasus Gayus, itu sampai mencapai di atas angka 100%, bahkan berturut-turut terjadi peningkatan tunjangan kinerja yang ada di jajaran PNS Kementerian Keuangan itu sendiri. Sudah berkali-kali, bahkan sudah berapa ratus kali lipat dilakukan perubahan. Selain itu, apakah ini masih kurang? Selain itu kami juga menyoroti sistem atau whistleblowing yang dilakukan oleh Kemenkyu. Menurut kami sikap tersebut tentunya bisa dicegah. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan-rekan terdahulu. Aksi pamer harta, apakah sesama satu lain tidak bisa mengingatkan? Tadi sudah disampaikan sehingga bisa menjadi viral. Sebelumnya kami mempertanyakan apakah tidak ada yang bisa melaporkan ke sistem tersebut? Mengapa sistem tersebut apakah tidak bisa berjalan dengan baik? Padahal kalau Ibu Menteri menyampaikan hal-hal yang tadi disampaikan ke kami, ini setiap tahun kami hampir kurang lebih sama-sama lah. Bahan ini sudah pernah kami mendapatkan. Setiap tahun ketika kita mau melakukan rapat RAPBN, Ibu selalu menyampaikan adanya transformasi keuangan di jajaran Kementerian Keuangan. Masing-masing dirjen juga menyampaikan juga kepada kami bagaimana struktur organisasi dan reformasi yang ada di jajaran setiap dirjen itu sendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Thank you.